Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tentu setiap dari kita memiliki rencana untuk apapun di setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari mau makan apa, mau ngapain setelah bekerja, mau masak apa untuk keluarga nanti malam, dan masih banyak rencana-rencana yang kita persiapkan. Yang membedakan rencana setiap orang hanyalah perencanaan tersebut untuk kapan. Karena ada orang yang hanya merencanakan untuk beberapa jam saja, untuk beberapa hari saja. Tetapi ada juga orang yang sudah merencanakan sesuatu untuk bulan depan. Yang pasti hidup kita selalu penuh dengan rencana. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita melanjutkan, mari bersama kita baca bacaan kita yang terambil dari Amsal 16 ayat 3-9. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kitab Amsal menekankan penghormatan kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Hal tersebut tampak lewat frasa takut akan Tuhan yang berarti rasa segan dan hormat yang sangat besar kepada Allah. Kekaguman, hormat, dan penundukan diri sudah sepatutnya diberikan kepadanya sebagai Sang Pencipta, Penopang, Penebus, dan Tuhan atas segala sesuatu. Di sepanjang kitab Amsal ditegaskan pentingnya seseorang dan seluruh umat memiliki sikap takut akan Allah. Dan takut akan Allah tersebut adalah dasar bagi hidup yang bijaksana. Dan kita harus memilih itu. Dan ketika memiliki hal tersebut, umur kehidupan kita tentunya bisa diperluas. Dan hal ini nilainya lebih besar daripada harta benda apapun. Orang yang dituntun oleh sikap takut akan Tuhan terlindung dari kejahatan dan mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkannya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada seseorang bernama Caden yang berusia hampir 18 tahun. Dan ia sudah sangat menanti-nantikan saatnya memulai perkuliahan di perguruan tinggi pilihannya. Ia pernah aktif dalam pelayanan kampus masa SMA dulu dan berharap dapat terlibat dalam pelayanan serupa di lingkungan yang baru. Ia pun sudah mulai menabung gaji dari pekerjaan paruh waktunya dan memiliki prospek bagus untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Ia bahkan sudah menetapkan beberapa target dan menurut dia sepertinya semua akan berjalan baik sesuai dengan rencananya. Namun pada musim semi 2020, krisis kesehatan yang melanda dunia mengubah segalanya. Kampusnya kemudian memberitahu Caden bahwa kuliah semester pertamanya mungkin harus dilakukan secara daring. Dan pelayanan kampus untuk sementara harus dihentikan. Prospek pekerjaan barunya sirna karena perusahaannya tutup. Dan mendapati kabar tersebut, ia merasa sangat putus asa. Saat ia merasa putus asa, seorang temannya memberinya kutipan dari seseorang petinju terkenal. Yang memiliki kutipan, semua orang punya rencana sebelum mulut mereka kena jotos oleh lawan. Memang rencana yang sudah disusun rapi seringkali harus buyar oleh hal-hal yang tidak terduga. Maka melalui Amsal 16 yang berkata bahwa ketika kita menyerahkan segala pekerjaan kita kepada Allah, Dia akan membuat rencana-rencana kita terlaksana dan berhasil seturut kehendaknya. Namun, tidak selalu mudah bagi kita untuk menyerahkan segala sesuatu. Kita perlu membuka hati untuk peka kepada tuntutan Allah dan bersedia untuk tidak menentukan jalan sendiri. Impian yang tidak terwujud tentu mendatangkan kekecewaan bagi setiap orang dan tidak bisa dipungkiri. Ketika kekecewaan itu datang, seringkali justru kita merasa sangat sedih. Tetapi melalui Amsal 16 tadi, ketika pandangan kita yang terbatas akan sesuatu
akan hal-hal yang tidak kita pahami, akan masa depan yang belum pasti, semuanya tidak akan bisa menandingi cara Allah memberikan apa yang terbaik bagi kita. Dan saat berserah penuh kepadanya, kita dapat merasa yakin bahwa Dia masih akan menuntun langkah kita dengan penuh kasih, bahkan ketika kita tidak bisa melihat jalan di depan kita. Semoga melalui renungan kita di pagi ini, kita dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Amin.